Apa yang terjadi ketika kamu berdoa sambil berbaring? Apa kata Alkitab ada saat-saat di penghujung hari ketika dunia menjadi sunyi dan yang tersisa hanyalah dirimu, kegelapan dan detak jantungmu sendiri. Kebisingan telah memudar, tuntutan hidup menjadi senyap, dan kamu mendapati dirimu berbaring di tempat tidur menatap ke dalam keheningan. Di suatu tempat jauh di dalam dirimu, kamu merasakan tarikan lembut untuk berbicara dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya muncul, apakah penting jika kamu berdoa di sini seperti ini, tanpa berlutut, tanpa melipat tangan, tanpa struktur yang kamu pikir seharusnya dimiliki doa? Kebenarannya adalah Tuhan telah menemui orang-orang di gua, di puncak gunung, di penjara, dan Ia bahkan di tempat tidur mereka. Alkitab dipenuhi dengan momen ketika pria dan wanita berseru kepadanya, tepat di tempat mereka berada, dan surga merespons. Itu tidak pernah tentang tempatnya, itu selalu tentang hati. Namun ada kebenaran lain yang tidak bisa kita abaikan. Kenyamanan tempat tidur kita bisa menjadi berkat sekaligus jebakan. Di jam-jam sunyi ini, hatimu bisa menyala dengan gairah bagi Tuhan atau hanyut ke dalam tidur rohani yang jauh lebih berbahaya daripada tidur fisik. Kamu mungkin berpikir, aku akan berdoa ketika aku bangun. Besok akan menjadi waktu yang lebih baik. Tetapi waktu tidak dijanjikan, hidup itu rapuh. Kekekalan itu nyata. Dan ada pertempuran atas jiwamu yang tidak tidur ketika kamu tidur. Itulah sebabnya, apa yang kamu lakukan di saat-saat ini lebih penting daripada yang kamu sadari. Karena doa yang kamu bisikkan malam ini, sebelum matamu terpejam, bisa menjadi doa yang mengubah segalanya. Itu bisa menjadi doa yang mencapai takhta surga, menggeser arah hidupmu, dan menuliskan namamu di kitab kehidupan anak domba. Jadi, jika kamu sedang berada di tempat tidur, sekarang hati tergerak jiwa terjaga, jangan menunggu. Ini adalah tanah yang kudus. Tuhan sedang mendengarkan. Dan satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, akankah kamu berbicara? Nomor 1, Tuhan melihat hati sebelum lutut ditekuk. Jauh sebelum tubuhmu mengambil posisi doa hatimu sudah berdiri di hadapan Tuhan. Alkitab memberitahu kita dalam 1 Samuel 16:7. Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kamu bisa berlutut berjam-jam melipat tangan dengan sempurna dan mengucapkan kata-kata paling fasih. Tetapi jika hatimu jauh, posturmu tidak berarti apa-apa. Dan kamu bisa berbaring di tempat tidur mata berat oleh kantuk membisikkan jeritan hatimu. Dan surga akan menerimanya, seolah-olah kamu berada di altar. Tuhan selalu mencari ketulusan daripada upacara. Daud memahami hal ini ketika ia menulis, korban yang berkenan kepada Allah ialah roh yang hancur hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mazmur. Hati yang remuk berarti hati yang rendah bertobat dan sepenuhnya menyadari kebutuhannya akan Tuhan. Inilah yang menggerakkan surga, bukan posisi tubuh tetapi posisi jiwa. Pikirkan tentang penjahat disalib di samping Yesus. Ia tidak bisa berlutut. Ia tidak bisa mengangkat tangannya. Dan tentu saja, ia tidak bisa masuk ke dalam bait suci. Namun, dari tempat penderitaannya, ia mengarahkan hatinya kepada Sang Juru Selamat dan berkata, Tuhan ingatlah aku. Dan Yesus menjawabnya, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Momen itu membuktikan sesuatu yang kuat. Lingkunganmu tidak dapat membatasi jangkauan Tuhan dan posturmu tidak dapat membatasi belas kasihannya. Ketika kamu berbaring di tempat tidur dan berdoa, Tuhan tidak mencari pemandangan yang sempurna. Dia mencari jeritan yang jujur. Dia menginginkan kata-kata yang mengalir dari rohmu ketika tidak ada orang lain yang mendengarkan. Dia menginginkan pengakuan yang terlalu kamu malu untuk ucapkan dengan suara keras di depan umum. Dia menginginkan ucapan syukur yang meluap ketika kamu merenungkan berkat-berkat yang tidak layak kamu terima.
Jadi lain kali kamu berpikir doamu tidak berarti karena kamu tidak berlutut di gereja, ingatlah ini. Tuhan mengetahui pikiranmu sebelum kamu membentuknya menjadi kata-kata. Dia melihat kerinduan di hatimu sebelum bibirmu bergerak. Dan jika bagian terdalam dari dirimu sedang menjangkau kepadanya, kamu telah mengambil langkah paling penting. Langkah yang tidak dapat digantikan oleh postur apapun. Nomor 2, kuasa tersembunyi dari doa malam. Ada sesuatu yang kudus tentang malam. Ketika dunia tertidur dan keheningan menyelimutimu, surga terasa lebih dekat. Daud memahami hal ini dengan baik ketika ia menulis, "Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, aku merenungkan engkau di kawal malam." Mazmur 53. Doa malam membawa kedalaman kerentanan yang seringkali tidak dimiliki doa siang hari. Doa itu datang ketika kamu dilucuti dari kesibukanmu, ketika kamu tidak lagi bisa bersembunyi di balik jadwal dan gangguan. Yesus sendiri berdoa pada malam hari, seringkali menyendiri di tempat-tempat sunyi dalam lindungan kegelapan. Dalam Lukas 6:12 kita melihat dia menghabiskan sepanjang malam dalam doa sebelum membuat keputusan penting. Taman Getsemani juga merupakan malam doa yang dipenuhi air mata dan penderitaan, namun penuh dengan penyerahan kepada kehendak Bapa. Kegelapan malam sering mencerminkan pertempuran rohani yang kita hadapi. Tetapi pada jam-jam itulah, doa menjadi obor yang menembus bayang-bayang. Ketika kamu berdoa di tempat tidur pada malam hari, kamu melangkah ke dalam tradisi para pejuang iman yang bertemu Tuhan dalam keheningan. Yakub bergumul dengan malaikat sampai fajar menyingsing. Samuel mendengar suara Tuhan memanggilnya di malam hari. Paulus dan Silas menyanyikan pujian pada tengah malam dan rantai penjara terlepas. Doa malam sering menjadi tempat kelahiran terobosan. Pada jam-jam sunyi itu, doamu bisa mentah dan tidak dipoles. Tidak ada penonton, tidak ada kebutuhan untuk mengesankan siapapun. Kamu bisa membisikkan ketakutanmu, mencurahkan penyesalanmu, dan mengakui hal-hal yang telah kamu kubur dalam-dalam. Kamu bisa berbicara kepada Tuhan seperti seorang anak kepada ayahnya, mengetahui bahwa telinganya terbuka bagimu. Tetapi doa malam juga memiliki dimensi lain. Doa itu menjaga rohmu. Mazmur 91 berbicara tentang kedahsyatan malam yang daripadanya Tuhan melindungi kita. Ketika kamu mengakhiri harimu dengan doa kamu, membungkus pikiran dan jiwamu dalam hadiratnya menutup pintu bagi kecemasan, ketakutan, dan serangan rohani. Kamu bukan hanya berbicara kepada Tuhan. Kamu sedang memperkuat rohmu sebelum kamu beristirahat. Jadi, ketika kamu berbaring malam ini, jangan melihatnya sebagai akhir dari harimu. Lihatlah itu sebagai awal dari pertemuan yang kudus. Setiap kata yang kamu ucapkan dalam kegelapan itu memiliki potensi untuk menggerakkan surga dan mengubah bumi. Dan terkadang doa yang kamu panjatkan sebelum tidur akan menjadi doa yang Tuhan jawab sebelum pagi tiba. Nomor 3, ketika kenyamanan menjadi jebakan rohani. Tempat tidurmu bisa menjadi salah satu tempat paling nyaman di bumi. Bantal yang lembut, selimut yang hangat, aroma istirahat yang akrab. Semua itu memanggilmu untuk rileks. Dan istirahat adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi Alkitab juga memperingatkan bahwa kenyamanan dapat membawa kita ke dalam jenis tidur rohani yang berbahaya. Amsal 9 berkata, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk. Sebentar-sebentar melipat tangan untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Bagian ini tidak mengecam istirahat fisik. Bagian ini memperingatkan kita tentang pergeseran halus menuju kemalasan rohani. Sama seperti pencuri menyelinap masuk ketika kamu tidak menyadarinya. Demikian pula kemerosotan rohani dapat merayap masuk ketika hatimu menjadi terlalu nyaman. Kamu mungkin masih berdoa di tempat tidur. Tetapi jika pikiranmu setengah tertidur dan rohmu terganggu,
Kata-katamu bisa menjadi gema kosong, alih-alih persembahan yang menyala di hadapan Tuhan. Wahyu 3:15-16 berisi salah satu pesan paling menggetarkan yang pernah Yesus sampaikan. Aku tahu, segala pekerjaanmu engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Iman yang suam kuku terjadi ketika hati kita terlalu nyaman untuk digerakkan. Kita tidak secara terang-terangan menolak Tuhan, tetapi kita juga tidak sungguh berusaha mengenalnya. Kenyamanan menjadi jebakan ketika ia menghilangkan urgensi dari doa kita. Ia membuat kita percaya bahwa hari esok akan selalu datang, bahwa kita selalu bisa berbicara dengan Tuhan nanti. Tetapi kenyataannya nanti tidak dijanjikan. Kita tidak dijamin matahari terbit berikutnya. Musuh jiwamu akan melakukan segala cara untuk membuatmu tetap mengantuk secara rohani, karena seorang percaya yang diam bukanlah ancaman bagi rencananya. Ini tidak berarti kamu tidak boleh berdoa sambil berbaring. Tetapi ini berarti kamu harus menjaga hatimu agar tidak membiarkan postur tubuhmu menentukan gairah rohmu. Biarlah doamu di tempat tidur hidup, waspada, dan penuh. Biarlah doa itu memiliki bobot yang sama, seolah-olah kamu berdiri di tempat paling kudus di bumi. Perbedaan antara kenyamanan yang berbahaya secara rohani dan istirahat yang berkuasa secara rohani adalah postur jiwamu. Yang satu membuai kamu ke dalam sikap apatis, yang lain menyegarkan kamu dalam hadirat Tuhan. Pilihlah dengan bijak, karena setiap malam di tempat tidur adalah langkah menuju Tuhan, atau hanyut perlahan menjauh darinya. Nomor 4, mengangkat tangan yang kudus, bahkan dari tempat tidurmu. Kamu tidak harus berdiri di sebuah tempat ibadah untuk mengangkat tanganmu dalam penyembahan. Kamu bisa berada di bawah selimut dengan ruangan yang remang-remang, dan tetap mengangkat hatimu, bahkan tanganmu ke surga. Mazmur 63:4 berkata, "Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu." Dalam 1 Timotius 2:4 Paulus menulis, "Karena itu aku mau, supaya di mana-mana orang berdoa dengan tangan yang terangkat dan hati yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Di mana-mana termasuk tempat tidurmu. Mengangkat tangan lebih dari sekadar gerakan. Itu adalah bahasa roh. Itu adalah postur penyerahan diri, tanda menjangkau kepada pribadi yang kamu kasihi, simbol ketergantungan pada kekuatan Tuhan. Itu mengatakan kepadanya, aku milikmu, aku tidak bisa melakukan ini sendirian, aku membutuhkanmu. Ketika kamu berada di tempat tidur, mengangkat tanganmu tidak harus dramatis. Itu bisa menjadi gerakan kecil dan sunyi, tetapi jika itu tulus, itu membawa kuasa rohani yang sama. Intinya bukan seberapa tinggi tanganmu terangkat, tetapi seberapa terbuka hatimu. Terkadang ketika kita lelah, mengangkat tangan terasa seperti hal terakhir yang bisa kita lakukan. Tetapi pada saat-saat itulah hal itu paling berarti. Pikirkan tentang Musa selama pertempuran melawan Amalek dalam Keluaran 17. Selama tangannya terangkat, orang Israel menang. Ketika lengannya lelah, Harun dan Hur datang untuk menopangnya. Kisah itu mengajarkan kita bahwa tangan yang terangkat dalam doa memiliki dampak rohani yang nyata, bahkan ketika kita letih. Dalam keheningan malam, mengangkat tangan dari tempat tidurmu bisa menjadi pernyataan diam kepada alam yang tak terlihat. Aku milik Tuhan. Pengharapanku ada padanya. Penyembahanku tidak akan dibungkam oleh keletihan. Dan mengangkat tangan bukan hanya untuk memuji. Itu juga untuk menerima. Bayangkan dirimu sebagai seorang anak yang mengulurkan tangan kepada ayahnya untuk digendong. Itulah yang terjadi ketika kamu mengangkat tanganmu di tempat tidur. Kamu mengundang Tuhan untuk mendekat, untuk menutupi kamu dengan hadirat-Nya, untuk mencurahkan damai sejahtera-Nya ke dalam dirimu sebelum kamu tidur. Bahkan jika tidak ada yang melihatnya, bahkan
jika itu hanya berlangsung beberapa saat. Mengangkat tangan yang kudus di tempat tidurmu dapat mengubah malam biasa menjadi perjumpaan yang kudus. Itu dapat mengubah kamar tidurmu menjadi sebuah altar, dan istirahatmu menjadi tindakan penyembahan. Nomor 5, urgensi doa yang segera. Ada kebohongan berbahaya yang suka dibisikkan musuh. Kamu bisa berdoa nanti. Kedengarannya tidak berbahaya. Kedengarannya logis. Lagi pula, apa salahnya menunggu sampai besok pagi atau sampai kamu berada dalam posisi yang lebih baik. Tetapi Alkitab dipenuhi dengan momen yang membuktikan bahwa tidak ada waktu yang lebih aman atau lebih baik untuk berdoa selain sekarang. Dalam Nehemia 2:4, ketika Raja bertanya kepada Nehemia apa yang ia minta, Kitab Suci berkata, "Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit." Itu bukan doa yang panjang, itu bukan di dalam bait suci. Itu terjadi di tengah percakapan, tetapi Nehemia tahu bahwa ia membutuhkan pimpinan Tuhan segera. Doa singkat itu mengubah arah respons raja dan membuka pintu bagi Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Penjahat disalib tidak punya waktu untuk berlutut berpuasa atau menyiapkan pidato panjang. Dengan napas terakhirnya, ia berpaling kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Doa tunggal yang dipersembahkan dalam keputusasaan itu menerima jawaban yang kekal. "Hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus." Daniel juga memahami urgensi. Dalam Daniel 9, setelah menyadari bahwa nubuat Yeremia akan segera digenapi, ia berpaling kepada Tuhan Allah dan memohon kepadanya dalam doa dan permohonan dengan puasa kain kabung dan abu. Ia tidak menundanya sampai perayaan berikutnya. Ia tidak menunggu hari yang ideal. Ia berdoa saat itu juga. Ketika kamu berbaring di tempat tidur pada malam hari, dan hatimu merasakan dorongan untuk berbicara dengan Tuhan, itu bukan perasaan acak. Itu adalah undangan dari Roh Kudus. Menunda bisa berarti melewatkan momen yang Tuhan rancang khusus untukmu. Terkadang doa yang kamu rasakan untuk dipanjatkan di tengah malam bukan hanya tentang dirimu. Itu bisa menjadi syafaat mendesak bagi kehidupan orang lain, sebuah misi penyelamatan rohani. Tuhan sedang memanggilmu. Bahaya dari menunda doa adalah bahwa hidup tidak dapat diprediksi. Amsal 2:27-1 memperingatkan janganlah memegahkan diri tentang hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Kita tidak dijanjikan kesempatan lain, napas lain, atau momen sunyi lainnya. Doa bukan hanya komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah tindakan ketaatan. Ketika Dia memanggilmu untuk berdoa, waktu yang tepat selalu sekarang. Jadi, jika kamu merasakan tarikan untuk berdoa, entah kamu sedang berbaring di tempat tidur, berjalan di jalan, atau duduk di mejamu, jangan menunggu. Surga sedang mendengarkan secara langsung, dan kata-katamu bisa melepaskan kuasa Tuhan dengan cara yang mungkin tidak pernah sepenuhnya kamu lihat di sisi kekekalan ini. Nomor 6, melawan pertempuran rohani di malam hari. Malam bisa menjadi waktu istirahat yang dalam atau peperangan yang intens. Saat kamu tidur, kehidupan terus berjalan di alam yang tak terlihat. Alkitab menyatakan bahwa kita bergumul bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kegelapan bukan hanya gambaran puitis, itu adalah kenyataan. Mazmur 91 berbicara tentang kedahsyatan malam yang daripadanya Tuhan melindungi anak-anaknya. Kedahsyatan itu tidak selalu datang dalam bentuk bahaya fisik. Itu bisa muncul sebagai kecemasan, ketakutan mimpi buruk, pikiran yang menekan, atau bahkan perasaan putus asa yang tiba-tiba. Malam seringkali menjadi waktu ketika musuh mencoba menyerang pikiranmu, karena itulah saat kamu paling diam dan paling sedikit terganggu. Tetapi doa di tempat tidur dapat mengubah kerentanan itu menjadi kemenangan ketika kamu mengucapkan firman Tuhan dalam keheningan malam. Kamu tidak hanya menghibur dirimu sendiri, kamu sedang menyatakan kebenaran ke dalam alam rohani.
Ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia tidak berdebat dengan iblis menggunakan penalaran manusia. Dia mengucapkan kitab suci. Senjata yang sama ada di tanganmu malam ini. Pikirkan tentang Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16. Pada tengah malam dipukuli dan dirantai, mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Hasilnya gempa bumi mengguncang penjara. Pintu-pintu terbuka dan rantai-rantai terlepas. Tengah malam bukan hanya waktu pada jam. Itu adalah simbol dari titik-titik tergelap dalam hidup. Dan pada saat-saat itulah, doa dapat mematahkan rantai, yang bahkan tidak kamu sadari keberadaannya. Kamu dapat melawan pertempuran rohani dari tempat tidurmu, dengan mendoakan rumahmu, keluargamu, kesehatanmu, dan masa depanmu. Kamu dapat menegur ketakutan dalam nama Yesus, menyatakan damai sejahtera atas pikiranmu, dan mengundang Roh Kudus untuk memenuhi setiap sudut kamarmu. Kamu tidak harus keras agar doamu berkuasa. Otoritas dalam doa datang dari iman, bukan dari volume. Musuh ingin malam menjadi miliknya. Tetapi anak Tuhan tahu bahwa malam bercahaya, seperti siang kegelapan dan terang sama saja bagi Tuhan. Mazmur 109:12. Ketika kamu berdoa di tempat tidur, kamu mengklaim malam itu sebagai wilayah Tuhan, dan kamu beristirahat di bawah perlindungannya, sementara malaikat berjaga. Malam ini, ingatlah ini tempat tidurmu bisa menjadi medan pertempuran atau benteng. Itu tergantung pada apakah kamu memilih untuk tidur tanpa senjata atau beristirahat dengan pedang roh di tanganmu. Nomor 7, rahasia beristirahat dalam hadirat Tuhan. Ada jenis istirahat yang melampaui tidur. Itu adalah istirahat yang datang ketika jiwamu digendong dalam pelukan yang maha kuasa. Mazmur 48 menyatakan, "Dengan tenteram aku akan membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Ini bukan sekadar relaksasi fisik. Ini adalah damai sejahtera yang tak tergoyahkan yang datang dari mengetahui bahwa Tuhan mengendalikan setiap detail hidupmu. Beristirahat dalam hadirat Tuhan berarti kamu tidak hanya mengakhiri hari, tetapi kamu mempercayakannya kepadanya. Semua beban yang kamu pikul, kekhawatiran yang mengikat dadamu, penyesalan yang berputar di pikiranmu, kamu meletakkannya di tangannya sebelum matamu terpejam. Kamu berkata, "Tuhan, aku menyerahkan ini kepadamu," dan kamu membiarkan damai sejahteranya menyelimuti kamu seperti selimut hangat bagi rohmu. Yesus mengundang kita kepada jenis istirahat ini dalam Matius 28:29. "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kamu akan mendapatkan ketenangan bagi jiwamu." Ini adalah janji bukan hanya bagi pekerja yang lelah, tetapi juga bagi hati yang gelisah, yang terbaring dalam kegelapan menatap langit-langit bertanya-tanya, apakah esok hari akan berbeda? Beristirahat dalam hadirat Tuhan tidak berarti kamu mengabaikan masalahmu. Itu berarti kamu mengakuinya, tetapi kamu menolak untuk membiarkannya menguasaimu. Kamu memilih untuk percaya bahwa Tuhan sudah bekerja sementara kamu tidur. Sama seperti benih bertumbuh di bawah tanah. Dalam ketidakterlihatan, jawaban Tuhan sering berkembang di jam-jam tersembunyi ketika kamu membiasakan diri mengakhiri harimu dengan doa. Tempat tidurmu menjadi lebih dari sekadar tempat tidur. Tempat itu menjadi sebuah tempat kudus. Dan seiring waktu, kamu akan mendapati bahwa naluri pertamamu ketika ketakutan datang adalah berlari kepada Tuhan, bukan kepada kepanikan. Itu karena rohmu telah mempelajari irama beristirahat di dalam Dia. Dunia akan memberitahumu untuk menemukan damai dalam kenyamanan hiburan atau pengalihan. Tetapi istirahat sejati hanya datang ketika kamu terbungkus dalam keyakinan bahwa Tuhan langit dan bumi sedang menjaga kamu. Dan ketika kamu menghembuskan doa terakhirmu hari itu dan terlelap dalam tidur kamu, tidak hanya berbaring di tempat tidur. Kamu sedang beristirahat dalam naungan yang maha kuasa. Kesimpulan, doa yang mencapai surga sebelum kamu tidur.
Setiap malam adalah anugerah yang tidak dapat diulang. Jam-jam yang kamu jalani hari ini tidak akan pernah kembali. Itulah sebabnya momen-momen sebelum kamu memejamkan mata begitu kudus. Itu adalah persembahan terakhirmu kepada Tuhan atas hari yang telah Dia berikan kepadamu. Doa di tempat tidur bukan tentang kenyamanan. Itu tentang hubungan. Itu tentang memilih untuk berbicara kepada Dia yang menopangmu sepanjang hari, melindungimu dari bahaya yang tidak pernah kamu lihat, dan mengasihimu dengan kasih yang tidak kamu peroleh. Entah suaramu kuat atau gemetar, entah kata-katamu banyak, atau hanya sebuah bisikan, jika semuanya datang dari hati yang tulus, semuanya naik, seperti dupa di hadapan takhtanya. Jangan menunggu postur yang sempurna, tempat yang sempurna, atau waktu yang sempurna. Tuhan dekat sekarang dan malam ini bisa menjadi malam ketika doamu mengubah arah hidupmu, membawa damai ke dalam hatimu, dan menarikmu lebih dekat kepada Dia yang menciptakanmu. Jadi ketika cahaya memudar dan ruangan menjadi sunyi, ingatlah kamu tidak sendirian. Tuhan yang berbicara dan menciptakan bintang-bintang merunduk untuk mendengarkan. Biarlah kata-kata terakhirmu sebelum tidur menjadi kata-kata kepadanya. Kata-kata yang menyentuh surga sebelum pagi tiba.